bab yang di dalamnya bicara tentang urusan mengingat mati dan urusan mengingat akhirat, dan juga tentang anjuran kita untuk zuhud di dalam hidup di dunia. Kita masuk ke dalam bab yang di dalamnya bicara tentang mengingat kematian dan akhirat dan zuhud di dunia. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datang hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi fabaka. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menziarahi makam ibunda tercintanya, yaitu Sayyidatuna Aminatu bintu Wahbin radhiyallahu taala wa ardhaha. Ketika Rasulullah berziarah ke makam ibundanya, Rasulullah menangis. Wa abka man haulahu. Lalu orang-orang yang ikut berziarah bersama Rasulullah di sekitarnya juga ikut menangis. Wa qala ista'dzantu rabbi fi an astaghfir laha falam ya'dzanali. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan buat ibuku, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzinali. Lalu kemudian aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi makam ibuku, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk menziarahi kuburnya. Kita mesti perhatikan dulu nih, ini hadis. Apa maknanya? Kalau kita enggak ngaji, kita jadi enggak paham. Makanya mesti duduk di majelis ilmu, belajar kepada ulama. Di dalam kitab At-Tajul Jami' lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang dikarang oleh Syekh Mansur Ali Nasif rahimahullahu taala, di dalam kitabnya di jilid pertama di halaman 382, beliau menjelaskan bahwasanya ketika baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibundanya Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika itu Rasulullah menangis dikarenakan Rasulullah bersedih karena ibunda tercintanya dalam keadaan tidak memeluk Islam. Wa abka man haulahu, lalu kemudian orang yang bersama Rasul di sekitarnya pun menangis melihat tangisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampunan untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkannya. Kenapa? Kata Al-Imam Syekh Mansur Ali Nasif rahimahullah di dalam kitabnya, karena syarat memohonkan ampunan adalah harus memeluk Islam. Akan tetapi ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk agama kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maknanya bukan berarti ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang awam di zaman sekarang, yang mereka mengatakan bahwa ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka. Hasya wa kalla. Tidak akan mungkin. Kenapa demikian? Karena ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di zaman ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Satu masa atau satu zaman yang ada kesenggangan belum diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala.
dari mulai zaman Nabi Allah Isa alaihissalam sampai diutusnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dinamakan dengan zaman ahlul fatrah. Dan jumhur ulama sepakat bahwa ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selamat dan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra di ayat ke-15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah sekali-kali kami mengazab satu kaum ketika mereka belum diutus rasul di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu bukan cuman ibunda Nabi, semua yang hidup di zaman ahlul fatrah, maka mereka adalah golongan orang-orang yang selamat. Paham ya? Jadi kita mesti meyakini ini, bahwasanya ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang selamat. Dan jangan pernah kita meyakini sedikit pun pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berada di neraka. Maka ini adalah sesuatu yang mesti diluruskan. Karena ulama jumhur sepakat bahwa ibunda Sayyidah Aminah bintu Wahbin, beliau termasuk daripada ahlul fatrah, orang yang hidup yang berada di zaman kesenggangan atau masa-masa kekosongan, vakumnya antara dua kenabian sebelum diutusnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dasarnya apa? Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, kata Allah. Jelas apa enggak? Jadi kita paham. Jadi kalau kita ngaji sama ulama, kita ngaji sama guru, kita enggak akan salah di dalam memaknai hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab At-Taj Al-Jami' lil Usul fi Hadisir Rasul, karangan Syekh Mansur Ali Nasif, di jilid pertama di halaman 382. Makna yang sebenarnya biar kita paham. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi makam ibuku." Lalu kemudian Allah mengizinkannya. Fazurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ziarahlah kalian kepada kubur-kubur orang tua kalian, kepada kubur-kubur ulama, kepada kubur-kubur orang saleh, karena menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kita kepada kematian. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa hikmah pelajaran. Di antaranya yang pertama, dalil menziarahi kubur orang tua. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kubur ibunda tercintanya. Dan pada saat itu sama-sama kita ketahui bahwasanya kubur ibunda Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin dimakamkan di satu desa di daerah yang namanya Abwa. Kalau sekarang dikenal dengan Khoribah. Yang jaraknya dari Madinah ke makam ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad itu 180 km. Dan Rasulullah menziarahi makam ibundanya. Maka dari hadis ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kita dianjurkan untuk ziarah kubur orang tua kita. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah dan juga dari Ibnu Abi Dunya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dan Al-Ausatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra abawaihi au ahadahuma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birron." Siapa orang anak yang menziarahi kubur kedua orang tuanya
bapak atau ibunya atau salah satu dari keduanya. Misalnya dia punya bapak ibu dua-duanya udah meninggal, dia ziarahin kubur keduanya. Atau ayahnya masih hidup, ibunya udah meninggal, maka dia ziarahin kubur ibunya. Atau sebaliknya, ayahnya sudah meninggal, ibunya masih hidup, maka dia ziarahi kubur ayahnya. Maka kata Nabi, siapa orang anak yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di hari Jumat dan setiap Jumat, maka Allah akan ampunin dosa kedua orang tuanya dan anak tersebut dicatat sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya ziarahin kubur orang tua kita. Makanya kenapa kok banyak ulama-ulama kita pada ziarah kubur di hari Jumat, ada dasarnya. Yang ziarahin kubur orang tuanya tiap hari Jumat, maka diampunin dosa orang tuanya dan dia dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tuanya. Ziarahin gak kubur orang tua kita? Ziarahin. Jangan yang jauh-jauh kemana aja ziarah nyampe, kubur orang tua gak pernah diziarahin. Jangan kata seminggu sekali tiap Jumat, sebulan sekali kagak, setahun sekali kagak juga. Bagaimana sih kita jadi anak? Ziarahin kubur orang tua kita. Jangan kita kesono kemari datang ziarah orang tua kita nggak kita ziarahin. Ziarahin kubur orang tua kita dan ziarahin makamnya para ulama-ulama wassalihin wal aulia. Ziarahin makamnya para nabi dan rasul. Nabi boleh kok perintahin. Fazurul kubur fa innaha tuzakirul kumul maut. Kata Nabi Muhammad, ziarahlah oleh kalian kubur karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan kematian. Kalau ada orang yang bilang ziarah kubur musyrik, Nabi yang suruh. Yang penting niatnya apa? Niatnya kita adalah untuk mengingat kematian. Niatnya kita untuk mengambil keberkahan dari orang-orang soleh, dari orang tua kita yang kita ziarahi kuburnya. Orang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saja menziarahi kubur ibundanya. Bahkan ketika Rasulullah Mi'raj dengan malaikat Jibril, itu di dalam kitab Zahrul Basim karangan Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya, itu Nabi melewati satu tempat haitsu wulida Isa. Itu tempat kelahiran Nabi Allah Isa. Ketika itu Nabi bilang sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, berhenti sebentar buruk di sana." Lalu kemudian Rasulullah bertabaruk di tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa, yaitu di Baitul Lahmin atau yang sekarang dikenal dengan Bethlehem. Rasul sholat 2 rakaat di situ, mengambil keberkahan. Oleh sebab itu, ziarahi kubur orang tua kita, ziarahi kubur ulama-ulama kita, ziarahi kubur orang-orang soleh kita. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pun berziarah kubur. Di dalam kitab Nahjul Balaghah di halaman 399, Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan bahwasanya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap tahunnya berziarah ke makam para sahabat Nabi yang wafat di perang Uhud. Lalu mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik dan membacakan Al-Quran untuk mereka. Dan setelah wafat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, summa yaf'alu Abu Bakrin misla dzalik. Lalu kemudian diterusin sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngerjain apa yang Nabi kerjain. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, summa yaf'alun dzalika Umar misla dzalik. Lalu kemudian Sayyidina Umar juga mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Summa yaf'alun dzalika Utsman misla dzalik. Setelah wafat Sayyidina Umar,
maka Sayyidina Utsman juga mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Semua mencontoh dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sampai di Syi'ib Uhud tersebut, Rasul ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlu dayyar, keselamatan buat kalian wahai ahli kubur. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berziarah kubur. Bahkan dari riwayat ini jelas ulama mengatakan bahwasanya bukan cuma Nabi ziarah kubur, tapi Nabi juga bikin haul. Karena Nabi kerjainnya tiap tahun tuh. Berarti apa namanya kalau tiap tahun? Haul. Cuma Nabi bikin haulnya di makamnya para sahabat yang wafat di perang Uhud. Jadi Nabi ziarah kubur gak? Ziarah kubur. Nabi doain orang meninggal gak? Nabi bikin haul gak? Ikutin apa yang diajarin sama ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita duduk-duduk menceritakan orang-orang soleh, menceritakan ulama-ulama, menceritakan para nabi dan rasul, maka di situ ada ibadah. Di dalam satu hadis riwayat Imam Dailami di dalam kitab Jami'us Shaghir hadis ke-158, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya minal ibadah. Kalau kita sebut-sebut para nabi, itu kita dapat pahala ibadah. Wa dzikrul salihin wal auliya kafaroh. Menyebut-nyebut orang soleh dan para wali, maka itu menjadi penghapusan dosa. Wa dzikrul maut shadaqah. Dan menyebut-nyebut kematian, mengingat mati itu dapat pahala sedekah. Wa dzikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Dan menyebut-nyebut kubur, mengingat-ingat kubur itu dapat mendekatkan kalian kepada surganya Allah. Makanya kita mesti banyak ingat mati. Rasulullah ziarahin kubur orang tuanya. Maka jadi anak mesti ziarahin kubur orang tua. Ziarahin kubur orang tua, ucapin salam. Ketika masuk ke pintu pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul awwalun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Keselamatan buat kalian wahai ahli kubur, kalian lebih dulu masuk ke dalam kubur dan insyaallah kami juga akan menyusul kalian. Itu salam kepada kubur, kepada ahli kubur. Lalu ketika kita datang berziarah ke makam orang tua kita, maka di makam orang tua kita, kita doain orang tua kita. Bacakan ayat Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab tafsir surah Yasin Hamami, Rasul bersabda, "Iqra'u ala mautakum surat Yasin fa innaha khasaisun katsirah." Bacakanlah oleh kalian buat orang yang sudah meninggal sebelum kalian surat Yasin. Karena di dalam surat Yasin itu banyak sekali keutamaannya. Pengarang kitab tafsir surah Yasin Hamami mengatakan, kalau surah Yasin dibacakan kepada orang yang sakit, maka Allah akan sembuhkan penyakitnya dengan keberkahan surah Yasin. Ketika surah Yasin dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ringankan sakaratul mautnya dengan berkah surah Yasin. Makanya kalau ada orang lagi sakaratul maut, bacain surat Yasin. Biar apa? Biar gampang, biar mudah, biar Allah ringanin sakaratul mautnya. Kalau ketemu orang sakit, bacain surat Yasin. Cuman lihat-lihat dulu orangnya. Ini orang ngaji apa kagak yang sakit. Kalau yang sakitnya ngaji, bacain surah Yasin di depannya. Insya Allah dia paham. Nih yang ngajiin gue Yasin pengen doain gue biar cepet sembuh. Tapi kalau yang dia sakitnya nggak ngaji, dia nggak paham keutamaan surat Yasin. Kalau yang dia sakitnya kagak ngaji, nggak paham keutamaan surat Yasin, maka ente yang ziarahin baca surah Yasinnya jangan di depan dia.
takut salah paham. Wah, ini orang kebangetan. Gue lagi sakit dibacain Yasin, pengen gue cepat mati kali ya. Ada yang begitu. Kenapa dia bisa berpendapat atau berpikiran seperti itu? Karena dia belum dapat ilmunya. Karena dia kagak ngaji. Mungkin ngaji tapi belum dapat ilmunya. Jelas ya? Jadi besok kalau ziarah kubur bacain surah Yasin. Kalau ada orang sakaratul maut bacain surah Yasin. Kalau ada orang sakit bacain surah Yasin. Cuman bari bacain Yasin bari nenteng buahan. Jangan lempeng aja nggak bawa apa-apaan. Nggak ada yang ditaroin. Sekalinya datang nggak bawa apa-apaan, pulang punyanya orang sakit dibawain pulang. Lu kayaknya kalau lagi sakit begini nih, begini-beginian gak kemakan nih di sini nih. Sayang daripada mubazir dengan gue bawa pulang ya. Yang mana tuh orangnya tuh? Ada gak di sini? Nggak ada ya. Orang sono ya. Man kata orang sono pindahan dari sini. Ya Allah, jangan. Kita mesti apa? Mesti tahu diri. Orang sakit mah kita datang tengokin aja, tanya kabarnya. Dia udah girang banget. Apalagi kita datang bawa kesenangan dia, apa kesukaannya. Ya minimal kalau memang nggak ada jangan dipaksain. Minimal kita datang tengokin, doain. Bahkan katanya pengarang kitab tafsir surah Yasin Hamami, kalau surah Yasin dibacakan kepada orang yang punya hajat, maka Allah akan gabulkan hajatnya dengan keberkahan surah Yasin. Dan apabila surah Yasin dibaca oleh orang yang sedang lapar, dengan niat Allah kenyangkan perutnya, maka Allah akan kenyangkan perutnya setelah dia baca surah Yasin. Tapi ini kata ulama ala hasbil yakin, tergantung keyakinan kita. Coba praktek makanya. Besok kalau lapar jangan makan, baca Yasin. Baca sekali, kira-kira kelar baca Yasin kenyang apa enggak? Ternyata enggak kenyang Ustadz, baca 2 kali. Enggak kenyang juga Ustadz, 3 kali. Belum kenyang juga, minimal lu kenyang sama baca Yasin. Tapi kalau ulama-ulama yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala bibarakati Yasin, maka Allah akan gabulkan apa tergantung niatnya. Tuh. Makanya ngajiin kubur ada dasarnya gak? Ada. Bacain Yasin ada dasarnya gak? Ada. Nyampe ketika masuk di depan pintu makam orang tua kita, ucapkan salam kepada ahli kubur. Adab ketika melewati kubur, jangan kuburan diinjek-injek. Ini kagak, kadang-kadang orang lewat kuburan diinjek-injek. Kadang dipakai buat ngosek-ngosek sendal blok. Yang mana tuh orangnya? Orang kelar ziarah sendal blok. Kuburan orang dikosek-kosek, bakal ngosekin sendal. La haula wala quwata illa billah. Itu kan di kuburan udah dikasih jalan. Lewat di jalannya, jangan nginjek-injek ngelangkahin kuburan orang. Biar jaga adab. Jangan duduk-dudukin kuburan orang. Itu namanya nggak punya adab. Dan di antara salah satu adabnya juga, jangan kita baca-bacain batu nisan kuburan orang. Kata Imam Ghazali, itu dapat menyebabkan kita jadi orang yang cepat lupa hafalannya. Ini kita kagak, kita masuk kuburan semua dari depan sampai belakang dibacain. Pengki bin Centong, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Satu lagi Ijo bin Biru, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya Allah, dibacain semua. Jangan, kita langsung ke tujuan kita. Yang kita mau ziarahin makam orang tua kita, apa guru kita, apa keluarga kita, begitu. Ustadz kalau nggak tahu makamnya, tanya sama kuncennya. Ini kagak, semuanya dibacain. Itu penyebab kita bikin cepat lupa hafalan. Kata Imam Ghazali, bacain batu nisan.
Makanya kita ikutin apa yang diajarin baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah sampai di kuburan orang tua kita, sampai di kuburan guru kita, keluarga kita, istri, suami, anak kita, maka kita lihat kuburannya kotor apa bersih. Kalau kotor, bersihin. Ini udah jarang ziarahin kubur orang tua, ngelihat kubur orang tua kotor, bagian aja udah diemin aja dah, bersihin. Ya. Kalau dulu mungkin belum ada pengurus, kita kalau ziarah kubur kita bawa tuh yang namanya koret, kita bawa ember sama kain buat kita lapin. Kalau sekarang udah ada pengurusnya, tinggal panggil aja. Nah, datang 2 orang, tolong dibersihin ya, beres sebentaran. Kita kelar baca Yasin, baca tahlil, rapi. Tinggal keluarin amplop 2, makasih ya bang. Gitu, bagi-bagi rezeki sama orang. Ya dia kan kerja juga pakai tenaga, betul gak? Iya, ini kelar, bang makasih banyak ya bang ya, maafin ya minta redonya ya. Begitu doang. Lo pulang ente besok datang lagi diciriin. No yang ono ciriin kalau datang lagi manggil begini, diemin aja. Ya Allah. Makanya apa? Kita biar paham, biar kita ngerti muamalah. Biar kita ngerti. Ketika sampai di makam orang tua kita, guru kita bacain Quran, doakan orang tua kita. Jangan kayak bocah zaman sekarang, datang ke kubur orang tua, udah dia kagak bacain Quran, gak doain orang tua, dia duduk di pinggir makam orang tua, lempengan lebaran, dia sek-sekan nangis di situ. Nyak, nggak ada nyak, lebaran nggak ada yang masakin ketupat sama rendang. Ya Allah, jangan begitu. Doain orang tua kita, jangan timbang dinangisin doang. Datang ke kubur orang tua kita, doain orang tua kita. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda. Ini hadis datang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau berkata, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma." Tidaklah seseorang dia berziarah ke makam saudaranya, apakah itu kakaknya, adiknya, keluarganya, orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, kerabatnya, dia ziarahi kuburnya, wa yajlisu indahu, dan dia duduk di dekat makamnya, illa ista'nasa bihi, maka itu arwah di dalam kubur dia girang ditengokin. Girang ditengokin. Waradda alaihi, dan ruhnya orang yang diziarahin dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya, hatta yakuma, sampai orang yang ziarahin kuburnya dia bangun meninggalkan kubur tersebut. Jadi ketika ente ziarahin orang tua ente, saudara ente, kakak ente, itu mereka tahu kita ziarahin, kita datengin. Oh, ini bocah yang sering ngelongokin gua, ini dia ya. Yang dulu di dunianya gak pernah gua sayangin, yang selalu apa-apa gua belakangin mulu. Ternyata dia gua meninggal, dia nengokin mulu, ziarahin mulu, doain mulu. Lah bocah yang dulu kecil sampai gede gua urusin, gua sayangin, apa-apa dia gua pilih kasihin mulu dibandingin saudaranya. Mana itu bocah ya? Emang bocah sambar geledek. Lah gak pernah nengokin orang tuanya. Jadi dari hadis ini jelas gak kalau ada kita ziarah orang di dalam kubur tuh tahu gak? Tahu. Di dalam kitab Mukhtar Ahadisun Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, di dalam hadis ke-460, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim yang datang daripada Walid Abdul Aziz rahimahullah ta'ala.
Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tu'radul a'mal 'alallah yaumal isnin wal khamis. Semua amal ibadah makhluk, amal ibadah manusia dilaporin nama Allah tiap hari Senin dan hari Kamis. Wa tu'radul a'mal 'alal anbiya wa 'alal aba'i wal ummahat yaumal jumu'ah. Dan setiap amal ibadah setiap umat dilaporkan kepada nabi-nabinya setiap hari Jumat. Kita kan umat baginda Rasul Nabi Muhammad, maka amal ibadah kita dilaporin sama Rasulullah tiap hari Jumat. Wa tu'radu 'alal aba'i wal ummahat yaumal jum'ah. Begitu juga amal ibadah seorang anak bakal dilaporin sama Allah Subhanahu wa taala kepada bapak ibunya di alam arwah juga setiap hari Jumat. Fayafrahuna bihasanatihim, maka Rasul girang kalau dengar kabar umatnya ngerjain kebaikan. Maka ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, buyut-buyut kita, di alam arwahnya mereka gembira ketika dengar anak-anak cucunya melakukan amal kebaikan. Wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Bahkan orang tua di alam kuburnya ketika dengar anaknya mengerjakan kebaikan amal saleh, begitu juga baginda Rasul Nabi Muhammad ketika mendengar umatnya mengerjakan kebaikan dan amal saleh, maka wajah mereka bersinar bercahaya. Lihat pesan Nabi di akhir hadis, kata Rasul, fattaqullah wala tu'dzu mautakum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan jangan sekali-kali kalian menyakiti orang yang sudah meninggal sebelum kalian. Jadi jangan ente pikir bapak emak ente udah meninggal lalu kemudian ente bebas mau ngelakuin dosa apa aja. Dosa yang kita kerjain dilaporin sama bapak emak kita. Di dalam riwayat hadis yang lain, kalau yang dilakuin anaknya kebaikan, maka orang tua kita girang bersyukur sama Allah, mengucap alhamdulillah. Tapi kalau yang dilakuin sama anak-anaknya keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa, maka orang tua kita nangis memohon ampun kepada Allah. Kan di kitab Riyadhus Shalihin ada tuh kisah orang tua yang Allah masukin neraka padahal lagi senang-senang di sorga gara-gara dosa anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Udah cukup kita selama ini nyakitin hati Rasulullah dengan kemaksiatan kita. Cukup selama ini kita nyakitin Rasulullah dengan kelalaian kita dalam melaksanakan apa yang Allah fardukan. Cukup selama ini kita menyakiti ayah dan ibu kita di alam arwah, kakek nenek kita, orang-orang tua kita dengan kemaksiatan dan dosa yang kita perbuat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, gimana kalau misalnya dulu kita pernah durhaka sama ibu bapak kita, ternyata ibu bapak kita meninggal dunia. Ada satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innar rajul la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayad'ullaha lahuma min ba'dihima fayaktubuhullahu minal barin. Ketahuilah sesungguhnya apabila ada seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, dan semasa ayah dan ibunya hidup dia adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu setelah orang tuanya wafat maka anak tersebut mendoakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala ampunin kesalahannya dan Allah catat dia termasuk anak yang bakti sama orang tua. Lihat, mendoakan orang tua setelah orang tua wafat bisa jadi pengampunan bagi seorang anak yang semasa hidupnya durhaka sama orang tuanya. Maka jangan macam-macam sama orang tua. Jangan kata ngedoain orang tua setelah meninggal bisa memberikan ampunan buat anaknya yang durhaka sama ibu bapaknya ketika hidup. Saat
orang tua masih hidup saja, kata Rasulullah, idza tarakal abdu addu'a liwalidayhi fa innahu yanqati'u rizqa. Ketika seorang anak dia lupa atau sengaja-ngaja tidak mendoakan orang tuanya, maka Allah akan putus rezeki anak tersebut. Jadi selama ini yang bikin rezeki kita seret ternyata karena kita sering gak doain mak bapak kita. Bocah kan kadang-kadang kalau berdoa, orang tua masih hidup aja ngedoain buat diri sendiri doang. Mak bapaknya gak didoain. Apalagi mak bapak udah meninggal, lupa udah. Yang didoain cuma dirinya doang sama anak bininya. Maka itu yang bikin dirinya terputus rezeki dari Allah. Maka dari sekarang yuk kita doain orang tua kita yang masih hidup biar pada sehat, biar panjang umur. Doain orang tua kita biar Allah panjangin umurnya dalam taat dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala girangin hati orang tua kita. Allah jaga orang tua kita dari segala macam bahaya dan bencana. Allah Subhanahu wa taala gabulkan segala hajat kedua orang tua kita. Diberikan keberkahan hidup dunia akhirat. Orang tua kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita dikumpulkan bersama Rasul di sorga. Doain orang tua kita. Maka doanya anak sama orang tua ini menjadi penyebab rezekinya anak Allah mudahkan. Dan juga anak menjadi anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang selalu sayang dan cinta kepada orang tuanya dan menziarahi kubur orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang apa yang kita dapatkan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.